Masih tentang haji. Allah di sini menyebutkan beberapa hal mukmin dalam berdoa, terutama ketika berdoa di Arafah. Karena Arafah salah satu mahbab tajallir rahmat, tempat turunnya rahmat Allah dan tempat istijabah doa, itu di Arafah. Jadi Allah merincikan bagaimana kondisi mukmin ketika berdoa di padang Arafah, terutama di padang Arafah, tapi secara umum ketika berdoa di tempat yang lain. Kemarin Allah katakan, "Faminan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Ini golongan pertama ketika berdoa. Sebagian dari manusia, kata Allah, itu orang yang berkata Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kepada kami. Ini maf'ul bihnya dibuang, artinya nasibana. Rabbana atina nasibana, ya Allah berikanlah kepada kami bagian kami di dunia. Artinya lupa akhirat. Ketika berdoa fokus cuman kebutuhan dunia doang. Diberikan, maka disebutkan di ayat yang lain, may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sayajzillahu syakirin. Siapa saja yang berkeinginan dunia, Allah berikan dunia. Man kana yuridu thawabad dunya fa 'indallahi thawabud dunya wal akhirah. Jadi yang menginginkan dunia, Allah berikan dunia. Yang menginginkan akhirat juga Allah berikan akhirat. Cuman yang menginginkan dunia cuman dunia doang. Di tempat yang lain di surah Al-Isra Allah katakan, "Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Siapa saja yang berkeinginan al-'ajilah. Al-'ajilah artinya yang ke dunia doang. Dunia doang, akhirat enggak mau tahu akhirat, seperti orang kafir yang berkeinginan cuma dunia doang. Apa kata Allah? "'Ajjalna lahu fiha ma nasha'." Kami segerakan bagi dia, tapi ukurannya berapa? Apakah sesuai permintaannya? Enggak, sesuai yang Allah kehendaki. Makanya bukan berarti walaupun kafir yang mati-matian siang malam kerja nyari uang, tetap yang rezeki yang diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sehari 10.000, walaupun dia jungkir balik dari 24 jam tetap 10.000, enggak lebih. Artinya masalah rezeki ini bukan masalah yang dicari. Cari cuman sekedar beribadah. Kata Allah, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi." Fakulu famshu fi manakibiha. Silakan kalian nyari rezeki wa kulu min rizqihi. Silakan makan dari rezeki yang kalian cari. Itu bagian dari ibadah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau giliran selesai salat, fantashiru fil ard, silakan kalian bertebaran di dunia Allah untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada larangan dan bagus. Itu bagian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, yang menentukan rezeki bukan pekerjaan. Bukan hasil, yang hasil tetap sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang di dunia ini sebagian, kalau kita lihat sebagian manusia yang kerjanya benar-benar tapi hasilnya kayak main-main. 24 jam kerja. Antar upahnya 100.000 paling banyak. Ada sebagian orang kerjanya main-main tapi hasilnya kerja cuman main-main. Hasilnya sampai miliaran. Itu membuktikan bahwa rezeki tidak ditentukan oleh kerja. Kerja cuman bagian dari ibadah. Kerja kita kantor, kita kerja, itu anggap aja itu sebuah ibadah untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini orang ini, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kami dunia dong. Diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, tetapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan tidak baginya di akhirat min khalaq. Khalaq ini bukan akhlak artinya, walaupun kayak sama lafaz, tapi arti khalaq di sini artinya nasib. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq ay nasib.
dan tidak baginya di akhirat, tidak ada bagian baginya di akhirat. Karena permintaannya di dunia diberikan sama Allah, di akhirat tidak dapat bagian. Kemudian golongan yang kedua, ini yang seharusnya kita harus termasuk dalam golongan ini. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ini doa sapu jagat katanya. Kalau kita nak sapu jagat. Wa minhum, sebagian dari manusia yang ketika berdoa terutama di padang Arafah, ini berdoanya tidak khusus ke dunia doang, tapi juga ke hal yang menyangkut akhirat. Wa minhum man yaqulu rabbana, sebagian dari manusia itu orang yang berkata rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami di dunia hasanah, artinya nikmat. Kemudian hasanah di sini yang arti rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami di dunia kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang dimaksud di sini ai barakatan wa khaira, keberkahan dan kebaikan. Ini soal keberkahan. Banyak tanpa berkah tidak bermanfaat, sedikit yang berkah lebih bermanfaat. Arti berkah ketika ulama mengartikan berkah ai ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan, walaupun kecil tapi manfaatnya lebih besar. Seperti orang ini perumpamaan, ada orang yang pemasukan 100.000 tapi sempat bersedekah 50.000. Ada sebagian yang lain uang miliaran, giliran di celeng Jumat, itu 100.000 sangat berat bagi dia. 1.000 mentok 10.000. Tapi giliran ke mall, itu uang 100.000 jadi murah. 100.000 murah giliran di mall, atau giliran beli HP 30 juta, 50 juta. Giliran celeng Jumat ataupun celeng ke masjid 5.000. Itu pun ntar ngomong lagi, saya tiap hari bersedekah ke masjid. Berapa? 5.000. Itu tanda tidak berkah. Tanda tidak berkah. Arti berkah sedikit, walaupun seharusnya berkah mau banyak mau sedikit, kalau ada berkah artinya lebih bermanfaat. Jadi kita mohon rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kebaikan kepada kami, artinya keberkahan, ai barakatan, artinya keberkahan, barakatan wa khairan. Contohnya wadzalika kal afiyah, ini yang paling utama. Contohnya seperti afiyah, kesehatan. Ini kesehatan nikmat yang maghbunun fihima katsirun minan nas. Maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan di dunia yang diberikan Allah yang biasanya manusia tertipu tanpa sadar, tanpa merasakan itu nikmat. Yang pertama kesehatan, afiyah. Kita enggak pernah merasakan kalau nikmat kesehatan itu adalah nikmat kecuali setelah cabut. Kita yang merasakan nikmat dari Allah cuma nikmat-nikmat yang khusus. Karena kata Imam Al-Ghazali, nikmat diberikan oleh Allah ada dua. Ada yang nikmat sifatnya umum, artinya diberikan ke semua manusia, seperti sehat. Sehat semua dapat. Ada nikmat yang sifatnya khusus, seperti halnya kekayaan, itu nikmat khusus. Mobil, kekayaan, itu enggak diberikan ke semua orang. Dari kebiasaan dan kita manusia biasanya yang menganggap nikmat, yang kita anggap nikmat cuma yang khusus-khusus ini doang. Baru kita anggap nikmat. Sehingga kalau misalkan kita enggak punya mobil, enggak punya uang, dianggap kita ini Allah enggak adil, Allah begini, Allah begini, Allah tidak memberikan nikmat kepada kita. Nikmat kesehatan tidak pernah kita hitung. Padahal bisa jadi orang yang punya miliaran enggak bisa makan nasi. Sama ngapain uang ditumpuk di bank, tapi mau makan nasi enggak bisa. Nasi nggak bisa makan, terus mau gimana? Minum air, gula nggak boleh, nasi nggak boleh makan. Harus makanan harus sayur, kentang. Ya subhanallah. Uang di bank ketumpuk semua, ngapain? Masih faedah. Tidur nggak bisa tidur. Kalau pengen tidur harus minum pil. Sama, mending yang bisa tidur. Jadi yang pertama hasanah di dunia yang paling utama adalah afiyah. Malahan Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Ibn Abbas atau Sayyidina Aisyah lupa, bertanya ke Rasulullah,
mohon kepada Rasulullah minta nasihat itu, diajarin doa. Kata Rasulullah, salil afiyah. Ditanya lagi kali kedua, kata Rasul, salil afiyah. Kali ketiga ditanya lagi, ya Rasul tolong ajarin doa lah kalau bahasa kita. Salil afiyah, mohonlah afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat kesehatan, nikmat yang ini yang sering kita lupakan. Kapan sadar? Giliran sakit. Nah, sakit baru sudah sakit baru kerasa nikmat sehat itu, subhanallah. Mahal. Ketika harus membayar satu gigi aja kadang-kadang sampai 500.000 sampai 5 juta satu gigi. 5 juta baru kerasa oh mahal satu gigi. Giliran Allah ngasih yang gratis, nah, tanpa kita syukuri. Yang pertama kal-afiyah, itu bagian dari hasanah dunia. Yang kedua zaujal hasanah, bagian dari hasanah di dunia, kebaikan dunia juga istri yang baik. Nah, bagi suami, bagi laki-laki, dan suami yang baik bagi perempuan. Kalau kita dapat istri yang baik, sepulang dari rumah kayak masuk neraka jahanam, ya salah. Dari jauh pulang ke rumah, pintu rumah kayak pintu neraka jahanam. Begitu juga istri, kadang-kadang pulang suami kayak pulang syaitan, suami kayak iblis. Ya subhanallah, enggak ada ketenangan dunia. Yang penyebab, salah satu penyebab kadang-kadang selingkuh banyak di mana-mana terjadi. Suaminya kadang-kadang main lagi di luar. Nah, ini penyebabnya seperti itu. Karena tidak mendapatkan ketenangan di keluarga yang halal, tidak mendapatkan ketenangan. Bagi suami melihat istri kayak melihat iblis, bagi istri ketika melihat suami kayak melihat iblis. Akhirnya tidak betah, suami nggak pernah betah di rumah, istri nggak pernah betah di rumah. Akhirnya istri nyari selingkuh yang lain, suami nyari selingkuh. A'udzubillah min dzalik. Jadi mohon hasanah, bagian dari hasanah ini adalah zaujatul hasanah, istri yang baik. Baik yang paling utama adalah baik akhlaknya yang baik. Nah, kalau kita di Aceh itu ada istilah namanya kereh panku dibanding pankot. Artinya ban depan lebih keras dibanding ban belakang. Nah, ini bahaya. Nggak dapat ketenangan. Artinya istri lebih kuat dibanding suami. Suami nggak bisa kontrol keluarga. Jadi semua keputusan keluarga, kebijakan di tangan istri, ya hancur sudah, hancur keluarga seperti itu. Semua kemudian wadarul wasi', termasuk hasanah dunia, termasuk rumah yang luas. Rumah yang luas, kita punya rumah yang luas, bagian dari hasanah dunia. Dan yang lain, apa saja yang lain yang kira-kira membantu untuk akhirat. Nah, syarat. Semua nikmat di dunia dianggap hasanah kapan? Semua ada nikmat dunia yang kita miliki yang diberikan Allah dianggap hasanah ketika nikmat itu bisa membantu untuk akhirat. Tapi kalau bikin rumah besar yang tinggal 2 orang, ngapain? Tinggal 2 orang, suami istri, anak satu di Amerika, satu di Australia, anak 2. Soalnya kita ini KB, suka KB. Takutnya satu jatuh ke sumur, satu sambar petir, habis. Hati-hati kalau KB, tidak boleh KB Islam, langsung banyakin aja. Rezeki mah Allah yang tanggung. Jangan takut rezeki Allah Subhanahu wa taala. Anak satu Australia, satu Amerika, 2. Rumah seluas masjid ini, mau apain? Mau guling-guling satu rumah. Tidur mau guling-guling ruang tamu dari pintu ke pintu. Enggak, paling satu kamar. Akhirnya bikin capek dong untuk membersihkan, untuk nyari pembantu. Nah, ini contoh yang tidak mendukung akhirat. Dan kadang makanya kalau kita lihat ulama, biasanya ulama bikin rumah, saya punya guru, itu rumah beliau kayak hampir seluas masjid. Tapi fungsi rumah apa? Fungsi rumah untuk majelis seperti ini. Untuk majelis seperti ini. Giliran pagi misalkan malam Ahad beliau ngajar satu rumah full jamaah. Kemudian giliran malam Jumat ntar baca maulidan full sini. Nah, itu fungsi rumah yang membantu akhirat. Tapi kalau rumah luas yang tinggal 2, mobil 5, anak ada yang pakai 2, mubazir. Ya la wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wa la tubadzir tabdzira. Wa atidal qurba, di surah Isra Allah katakan wa atidal qurba,
wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Ya wahai mukmin, kalian berikan jatah hak sila wa ati dzal qurba, kerabat yang kita yang miskin dibantu, wal miskin dan miskin-miskin yang membutuhkan bantuan dibantu, wa ibnas sabil dan orang-orang yang membutuhkan uang untuk melanjutkan perjalanan dibantu. Nah, ini tempat penyaluran uang yang kita miliki seharusnya. Wala tubadzir tabdzira. Jangan seperti itu. Pakai uang di tempat yang benar. Jangan tabdzir. Tabdzir, bagian tabdzir bikin rumah besar yang tinggal satu orang. Nah, bagian tabdzir. Apain itu? Di rumah seluruh masjid yang tinggal 2 orang. Ngapain? Itu bagian tabdzir. Bagian dari tabdzir, kata Allah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang tabdzir adalah saudaranya syaitan. Saudara syaitan. Apa lagi? Ada ibarat yang lebih kejam, yang lebih keras daripada ini. Tabdzir artinya saudara syaitan. Inna syaitana li rabbih kafura. Syaitan kufur untuk Tuhannya. Kita yang kawan syaitan. Jadi sekali lagi, jangan tabdzir. Artinya hasanah yang dimaksud di ayat ini seperti yang kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah dunia, semua nikmat di dunia tidak dinamakan hasanah selama belum membantu untuk akhirat. Apabila membantu akhirat, uang yang kita miliki kita pakai untuk akhirat, kemudian rumah yang kita miliki dipakai untuk akhirat, nah, itu bagus. Mobil yang kita miliki pakai untuk akhirat, motor kita miliki yang bisa membantu untuk akhirat, nah, itu yang bagus. Tapi kalau punya rumah untuk berbangga-bangga, ataupun punya mobil untuk berbangga depan kawan, oh saya lah, kamu itu cuman apa? Avanza, saya ini lah Mercy. Enggak, itu semua nikmat yang menjadi istidraj. Itu nikmat yang dijadikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat tapi untuk dihancurkan dengan nikmat itu sendiri, seperti halnya Firaun laknatullah. Jadi makna hasanah adalah semua kebaikan dan semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan syarat membantu untuk akhirat. Itu doang hasanah. Tapi nikmat yang diberikan oleh Allah yang tidak membantu akhirat, itu semua bukan hasanah yang dimaksud di doa di ayat. Kemudian yang kedua, maka kata beliau, fa kullu amrin fid dunya yuwafiq at-tab' wa yu'in 'ala ad-dar al-akhirah fa huwa min hasanatid dunya. Ini yang dimaksud hasanatid dunya. Definisi hasanah dunia yaitu kullu amrin, setiap perkara di dunia, yuwafiq at-tab' yang sesuai dengan tabiat kita, yang kita sukai, ya, mobil, uang, rumah. Jadi semua perkara di dunia yang tabiat kita sukai, dan wa yu'in 'ala daril akhirah, nikmat tadi bisa membantu akhirat, membantu untuk urusan untuk akhirat, fa huwa min hasanatid dunya. Itulah kebaikan dunia yang dimaksud di ayat ini. Jadi ta'rif, ataupun ketika ada yang tanya, Ustaz, Rabbana atina fid dunya hasanah, apa makna hasanah? Hasanah yang dimaksud semua hal ataupun semua perkara yang kita sukai di dunia, tetapi dia itu membantu untuk